Menurut Henry, Beethoven menderita penyakit radang usus, sindrom iritasi usus besar, diare hebat, penyakit Whipple, depresi kronis, keracunan merkuri, dan juga hipokondriasis. Hai guys, ngapain? Gimana kabar lo? Semoga lo sehat dan keren selalu ya. Selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Segmen ini adalah tempat di mana gue meluapkan sekaligus mencari tahu segala sesuatu terkait dengan misteri yang ada di dunia musik. Kayak contohnya nih, di episode kali ini gue mau ngebahas sebuah misteri yang sampai sekarang gue juga masih nggak tahu gimana jawabannya, yaitu bagaimana seorang legendary di dunia musik yang bernama Beethoven, benar banget, Beethoven bisa-bisanya membuat melodi dan simfoni yang indah banget. Bahkan sampai kalau ada ibu hamil, kalau bisa suruh ngedengerin lagu-lagu simfoninya Beethoven. Nah, seperti kita ketahui bahwa Beethoven itu kan penyandang tuli ya. Jadi kayak gimana caranya seseorang yang tidak bisa mendengar sesuatu dari telinganya tapi bisa menciptakan sebuah melodi dan simfoni yang indah. Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja di episode kali ini. Di Wina pada tanggal 7 Mei 1824, anggota kerajaan, para bangsawan, dan kaum elit kebudayaan kota itu berkumpul di Royal Court Theatre of Vienna untuk menghadiri sebuah acara yang sangat spesial, yaitu pertunjukan perdana simfoni ke-9 oleh Ludwig van Beethoven. Setelah 12 tahun ngilang dan gak pernah muncul di atas panggung, tentu aja pada hari itu merupakan harapan yang sangat besar bagi para penonton terhadap pertunjukan itu. Gimana enggak, sang komposer dan konduktor acara itu atau si Beethoven ini emang udah lama banget gak ngehasilin simfoni semenjak ia dinyatakan kehilangan indera pendengarannya. Bahkan sampai banyak yang memprediksi bahwa konser itu akan menjadi malam yang sangat kacau. Ya gimana enggak, karena komposer dan konduktornya memang kurang persiapan dan juga dinyatakan tuli. Tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, di mana malam itu adalah malam yang sangat sukses buat Beethoven. Di malam itu, di atas panggung yang sangat megah, Beethoven naik ke atas podium dan menghasilkan konser yang sangat luar biasa. Karena itu pertama kalinya, Beethoven membuat formatnya diubah untuk menyertakan suara manusia ke dalam sebuah simfoni. Dan saking serunya, sampai-sampai Beethoven ini gak sadar kalau sebenarnya lagu yang dia pimpin itu udah selesai. Dimana di akhir lagu, dia masih aja menggerak-gerakkan tangannya untuk memberi instruksi pada para musisi, sampai-sampai salah satu solois yang diyakini pada saat itu adalah penyanyi kontralto Caroline Unger mendekati Beethoven sambil sembari dengan lembut memutarbalikkan badan Beethoven ke arah penonton. Dimana di situ dia baru sadar kalau penonton sudah berdiri dan bertepuk tangan. Nah, dari situ emang udah tampak banget ya bahwa pendengaran dari Beethoven memang sudah sangat terbatas. Dan momen itu tentu aja mencerminkan kejayaan sekaligus tragedi kehidupan bagi Beethoven, di mana ia lahir 250 tahun lalu di Bonn, Jerman. Meskipun memang gak ada yang tahu ya kapan pastinya ia ulang tahun, tapi memang diyakini dia ulang tahun pada tanggal 16 Desember. Itu pun karena catatan bahwa dia dibaptis pada tanggal 17 Desember 1770. Dia menjadi seorang komposer dengan imajinasi, hasrat, dan juga kekuatan yang luar biasa. Dan juga ditandai dengan adanya kepribadian yang sangat kompleks dan juga kontradiktif. Tapi di sisi lain dia juga memiliki reputasi sebagai orang yang pemarah, egois, narsistik, gak ramah, suka cemberut, dan gampang banget frustasi apalagi dalam hal romantis-romantis gitu. Dan dia juga tipikal orang yang kayak gak kerawat, urakan, pelit, dan juga yang paling terkenal dia adalah pecandu alkohol. Dan tahun-tahun paling berpengaruh di masa mudanya adalah bertepatan dengan Perang Napoleon, di mana pada saat itu terjadi pergolakan politik yang sangat fenomenal di sebagian besar negara di Eropa. Meskipun Beethoven lahir di Jerman, tapi dia diakui dan diadopsi sebagai salah satu musisi terhebat di Wina. Sebagai sebuah prestasi yang luar biasa dari kota tersebut, karena juga sudah mencatat beberapa musisi legend lainnya seperti Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert, dan Antonio Vivaldi sebagai putra-putra dari daerah Wina.
Tapi kalau kita bicara tentang musik, memang ambisinya dan Beethoven ini sangat percaya bahwa musik dapat mengekspresikan semua gagasan dan perasaan yang dia rasakan, di mana dia menunjukkan bahwa musik itu lebih dari sekedar hiburan murni, namun memiliki arti yang jauh lebih dalam. Beethoven memiliki reputasi sebagai orang dengan karakter yang sangat sulit. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari sisi lain, karena dia itu menderita banyak penyakit, dan dia juga banyak menjalankan beberapa perawatan medis yang bisa dibilang mengerikan bahkan kontraproduktif. Sejumlah ahli modern telah melakukan penyelidikan forensik sejarah untuk mencoba menentukan penyakit apa yang kira-kira diderita Beethoven pada saat itu. Di mana bagaimana hubungannya atau korelasinya para penyakit ini sampai dengan ketuliannya. Dan juga bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kepribadian dan kreasi dalam musiknya. Ahli bedah syaraf Inggris bernama Harry Marsh sudah menyusun daftar rinci dari berbagai penyakit yang kira-kira diderita oleh Beethoven pada saat itu, dengan pendekatan sebagaimana apabila Beethoven akan dirawat pada zaman sekarang. Dan pendekatan yang dilakukan oleh Henry Marsh ini disusun dalam film dokumenter BBC World Service yang berjudul Dissecting Beethoven. Menurut Henry, Beethoven menderita penyakit radang usus, sindrom iritasi usus besar, diare hebat, penyakit Whipple, depresi kronis, keracunan merkuri, dan juga hipokondriasis. Semasa hidupnya, Beethoven terus-menerus mengeluhkan demam dan sakit kepala. Dan hal itu juga yang diduga sebagai cikal bakal dari seluruh penyakitnya yang akhirnya dapat menyebabkan ketulian yang dideritanya. Diketahui bahwa Beethoven bermasalah dengan pendengarannya adalah dimulai dari tahun 1797 atau sekitar 1798 dan mengikuti saran dari dokternya pada saat itu, di mana akhirnya pada tahun 1802 Beethoven meninggalkan Wina dan mencari ketenangan di kota terdekat bernama Heiligenstadt untuk mencoba menerima kondisi kesehatannya. Saat mengasingkan diri, dia menulis surat kepada saudara-saudaranya, dan kemudian kumpulan surat ini dikenal sebagai Heiligenstadt Testament, di mana dia mencatat pikiran-pikirannya untuk bunuh diri dan juga keinginannya untuk menghindari orang lain. Di berbagai surat itu ada kata-kata yang menunjukkan bahwa Beethoven itu kayak sedih banget ya, di mana dia bilang, hampir 6 tahun yang lalu saya terserang penyakit berbahaya, dan telah diperburuk oleh dokter yang tidak mampu. Dan akhirnya di situ juga ada beberapa tulisan yang mengungkap isi hatinya dan membahas bagaimana ketuliannya itu membuatnya sangat menderita dan juga bagaimana hal ini dapat menjelaskan perilakunya yang bisa dibilang random atau tidak menentu. Saya harus hidup sebagai penjahat. Jika saya mendekati orang-orang, kesedihan yang mengerikan segera mencengkeram saya. Yaitu saya memperlihatkan diri saya sehingga kondisi saya nantinya akan terungkap. Namun terlepas dari ketidakbahagiaannya itu karena kehilangan pendengaran, Beethoven tetap memutuskan untuk terus hidup demi dan melalui karya seninya. Surat-surat itu nggak pernah dikirim, tapi ditemukan di antara kumpulan kertas-kertas setelah kematiannya. Salah satu bagian yang paling mengharukan adalah tulisan yang berbunyi seperti ini. Bagaimana mengakui kelemahan perasaan saya? Bahkan dalam diri saya sendiri, seharusnya ada dalam keadaan yang lebih sempurna. Tentunya pada tingkat kesempurnaan yang hanya diketahui oleh sedikit musisi. Sehari setelah kematian Beethoven, yaitu 27 Maret 1827, dokter terkemuka Johannes Wagner melakukan otopsi pada jenazahnya. Dan ia menemukan bahwa perut Beethoven pada saat itu sudah bengkak dengan hati yang sangat rusak parah dan juga mengerut hingga 1/4 dari ukuran normal. Dan semua ini merupakan indikator dari sirosis akibat konsumsi alkohol. Kecanduan alkohol memang merupakan kondisi yang umum dalam keluarga Beethoven. Neneknya menderita penyakit itu dan bahkan ayahnya adalah seorang pemabuk yang terkenal. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian di malam minggu yang gak kemana-mana ini. Hati-hati kalau mau keluar, harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Anyway, gue sangat terbuka untuk kritik dan saran. Boleh melalui komen di bawah atau direct message langsung gue di Instagram @_timotanantia. Thank you for watching sampai habis. See you and bye!